Sebelumnya boleh nanya nggak Kak, agamanya apa ya? Aku non muslim. Saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya Kak memang non muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa Kak? Gimana? Inilah namanya konten-konten biadab yang berbau rasis di bangsa ini, di mana orang yang beragama lain pun dipaksa untuk memakai jilbab dengan alasan demi toleransi antar umat beragama. Sekarang saya tantang Anda perempuan yang bercadar ini untuk makan daging babi bersama saya. Apakah Anda akan mau? Jika kau maknai kontenmu itu sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara, dan salam toleransi untuk kita semua. Agamamu adalah agamamu, dan agamaku adalah agamaku. Jangan kau memaksa orang lain agar cara berpakaiannya untuk mengikuti agamamu. Itu benar-benar bangsat dan biadab namanya. Sebuah video pendek tentang pemaksaan pemakaian jilbab di jalan beredar viral di media sosial. Dalam video itu terlihat bahwa seorang perempuan bercadar meminta, atau lebih tepatnya memaksa seorang perempuan yang berpakaian terbuka untuk memakai jilbab. Dalam video pendek itu tertulis sebuah kanal YouTube yakni Zafilda TV. Karena penasaran, saya pun berselancar mencari kanal YouTube tersebut. Saya sih berharap kalau Anda ingin berkunjung ke sana bukan untuk menikmati kontennya. Kalau Anda enggan berkunjung, maka saya akan mendeskripsikannya untuk Anda kali ini. Konten itu menamai video-videonya sebagai Islamic Social Experiment. Kanal ini dibuat pada tanggal 19 Juni 2020. Kanal ini sudah mengunggah 179 video dan mempunyai 211.000 subscriber. Bukan kanal yang sangat besar, tetapi juga bukan kanal kecil-kecilan. Penonton videonya pun beragam. Ada yang sampai jutaan, tetapi ada juga yang hanya ribuan. Kontennya berkisar pada pengalaman seorang perempuan bercadar yang berusaha untuk menaburkan kebaikan dengan cara mengajak perempuan-perempuan yang ditemuinya untuk memakai jilbab. Alur kontennya rata-rata mirip, yaitu perempuan bercadar ini berhasil membuat tobat perempuan-perempuan yang berbaju terbuka, pemabuk, bahkan ada yang diklaim ateis. Memang saya hanya melihat 2 video dari kanal ini, tetapi dari thumbnail video yang ada tampaknya alur kontennya memang dibuat seperti itu. Gaya pembuatan kontennya seperti reality show di televisi. Perempuan bercadar ini berjalan-jalan dan secara random bertemu dengan perempuan yang menjadi sasaran. Pada akhirnya, perempuan yang menjadi sasaran itu tersentuh dengan renungan-renungan yang disampaikan perempuan bercadar itu. Perempuan sasaran itu pun bertobat dan mau memperbaiki diri. Hebat sekali kan perempuan bercadar ini? Jelas hebat, karena ada skenario dari konten-konten tersebut. Yang ditampilkan dalam video ini adalah skenario yang dibuat sealami mungkin, sehingga membuat penonton yakin bahwa kejadian itu tanpa rekayasa. Rupanya banyak penonton kanal ini yang hanyut dalam kisah sang perempuan bercadar dan menganggapnya nyata. Mungkin suatu saat perempuan bercadar ini perlu dikirim ke Arab Saudi. Pembuat kanal ini menyebut dirinya sebagai pembagi kebaikan. Perempuan bercadar ini mempunyai misi
untuk menebar hal baik agar orang lain tidak semakin jauh dari Tuhan. Dia juga melakukan itu untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Salah satu yang paling sering disampaikan adalah kewajiban memakai jilbab bagi muslimah. Nah, lembaga atau instansi terkait mungkin memang perlu mengutus perempuan bercadar ini ke Arab Saudi untuk menyadarkan perempuan di sana. Konten-konten dalam kanal ini menimbulkan banyak pertanyaan dalam diri saya. Apakah memang dakwah harus dilakukan hingga sampai jalanan? Bukankah ada tempat dakwah yang lebih mulia tempatnya, yakni di masjid atau pengajian? Apakah dakwah dengan agak memaksa juga bisa dibenarkan? Apakah baik dan tidaknya seseorang hanya bisa dinilai dari segi penampilan fisik saja? Apakah sudah tepat ajaran agama yang dibawa oleh perempuan bercadar ini? Saya tentu senang kalau semakin banyak orang berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya saja, kanal ini memfokuskan perubahan hanya kepada hal-hal luaran saja, terutama soal pakaian. Padahal, baik tidaknya seseorang itu tidak bisa dinilai dari penampilan luaran. Ini kan sesuatu yang tidak benar dan bisa mempengaruhi cara pandang penonton. Beragama itu tidak hanya sekedar tampilan fisik. Olah rohani lebih penting daripada tampilan fisik yang bisa saja dibuat-buat demi dipandang baik. Inilah yang menggelisahkan saya. Penonton kanal ini lumayan banyak. Potensi pemahaman agama yang keliru cukup tinggi. Apalagi akses ke video-video seperti ini terbuka untuk siapa saja. Pemilik kanal ini pun dengan bebas mempromosikan videonya. Semakin banyaklah orang yang akan menjadi polisi agama karena pemahaman agama yang sangat keliru. Para polisi agama ini biasanya dengan mudah untuk menghakimi orang lain karena penampilan luarnya. Bukankah ini awal dari paham radikal yang berkembang di masyarakat? Jika Indonesia ingin semakin maju dalam menangani paham radikal, maka konten-konten seperti di kanal Zafilda TV ini harus kita perangi. Harus ada langkah untuk bersama-sama memerangi penyebaran paham radikal di media sosial. Dari pemerintah, khususnya Kominfo, harus memberi aturan untuk menertibkan konten-konten yang memunculkan paham radikal seperti ini. Memang tidak mudah karena tiap platform media sosial mempunyai aturan tersendiri soal konten. Kalau saya sendiri sebagai rakyat biasa, tentu hanya bisa melaporkan video-video yang mempromosikan paham radikal. Jadi, kira-kira begitu saja yang bisa saya lakukan. Karena menurut pandangan saya, konten-konten seperti ini sangat biadab, yang berbau rasis di bangsa ini, di mana orang-orang yang beragama lain pun dipaksa untuk memakai jilbab dengan alasan demi toleransi antar umat beragama. Pertanyaan saya, apakah ketika saya menantang perempuan bercadar ini untuk makan daging babi, dia akan mau atau tidak? Jika makna atau jika tujuan utama pembuatan kontennya itu sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Salam waras, salam NKRI, dan salam toleransi untuk kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.